tadi. Oh, sangat berbahaya kita lihat tadi. Revin Sulaka. Beruntung tidak ada pemain. Oh, kosong kita lihat. Hati-hati Indonesia, Basar Hasan. Oh! Kesalahan yang tidak perlu dari para pemain Indonesia. Gagal membuang bola dengan cermat tadi. Dibayar tuntas kesalahan pemain Indonesia oleh Bashar Rashan untuk menjebol gawang Indonesia tadi, Bung Doni. Ya, sangat disayangkan tadi terlihat Mark Klok ya, yang sedikit tanggung dia dalam usaha mencoba membuang bola, tapi langsung direbut oleh Bashar Hasan yang hanya dengan satu sentuhan langsung melakukan tendangan ke pojok kanan gawang daripada Nadeo. Ini tentunya sangat disayangkan. Gegap gempita 65.000 penonton di Stadion Internasional Basra di Irak menyambut gol yang dicetak tadi oleh Bashar Rashan Bunyan. Kata bagaimana kita lihat penjagaan yang tidak ketat dari para pemain Indonesia. Sangat kosong tadi. Mudah saja Bashar Rashan Bunyan untuk menjebol gawang Indonesia dikawal oleh Nadeo. Tertinggal 0-1 Indonesia dari Irak di Stadion Nasional Basra di Irak. Di pertandingan masih cukup lama, Bung Doni. Kesempatan Indonesia untuk bisa membalas kebobolan masih cukup besar. Jika itu saja mampu bermain dengan tenang, Bung Doni. Ya, intinya kita bisa melihat ke statistiknya. Ali Jassim. Masih Ali. Hadapan dengan Marklo, Racestoski, Bashar Rashan, Ali lagi, angkat kotak penalti, terlewat dengan gol bunuh diri Indonesia, Jordi Amat. Lalu mudah para pemain Indonesia untuk kehilangan bola dan ditekan para pemain dari Irak, Bung Doni. Indonesia kehilangan atau tertinggal 2-0 di menit ke-34 lewat gol bunuh diri tadi, Jordi Amat. Ya, ironisnya ini justru gol yang diciptakan oleh pemain yang paling termuda di dalam tubuh timnas Irak. Ali Jassim yang hanya berusia 19 tahun ini baru memainkan mungkin caps yang ketiga, dan sebuah kesalahan yang tentunya sangat disayangkan dilakukan justru oleh pemain yang sangat kita harapkan tentunya membawa timnas kita untuk lebih berprestasi, lebih stabil dalam bertahan. Sebuah kesalahan yang tentunya sangat tidak perlu yang dilakukan oleh Jordi Amat. Sini kita lihat bagaimana ulangannya ini, sebuah crossing yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Dan kalaupun lolos dari Jordi Amat sudah menunggu Aiman dari Bogor. Aiman sudah menunggu lolosnya dari Jordi Amat. Tapi apa daya, buangan dari Jordi Amat mengarah ke gawang dari Nadeo. Lihat bagaimana Aiman sudah menunggu. Betul. Mau tidak mau harus dilakukan ya. Harus disuduh, cuma arahnya. Tapi memang mungkin posisi badannya agak tidak terlalu balance dan membuat akhirnya bola bukan keluar tapi justru masuk ke gawang Nadeo. Alkan Bagot ke depan langsung, Adam Alis. Lalu lambat bantuan yang dilakukan para pemain dan sangat cepat tadi dari para pemain Irak untuk melakukan pertahanan, Bung Doni. Iya. Alkan Bagot. Apakah bisa dikejar oleh Rafael Strike? Mampu dikejar oleh Rafael. Masih Rafael. Susah masuk. Oh, di tengah. Shooting langsung dan gol! Yes! Sen Patinama mengubah skor menjadi 2-1. Gol pertama dari Sen Patinama lewat kaki kiri yang sangat baik tadi. Tanpa diduga, Sen Patinama langsung memberikan tendangan yang sangat keras. Luar biasa Sen Patinama. Dari 3 penampilan, inilah gol pertama buat Sen Patinama ke tim Indonesia, Bung Doni. Ya, ini adalah hasil pada saat kita memegang bola, menguasai bola, tidak perlu terburu-buru. Dan di sini kita lihat bagaimana Rafa Sud dengan perlahan, pasti, dan dia melihat bagaimana gerakan tanpa bola dilakukan oleh Sen Patinama dan sebuah tendangan yang tidak terlalu kencang tapi memang sangat akurat. Dan hanya 3 orang yang melakukan serangan ke gawang Irak, Bung Doni. Ya, kita lihat ada Rafael Strike, Dendi, dan juga Sen Patinama. Bagaimana sedikitnya para pemain Indonesia untuk melakukan tekanan. Tapi alhamdulillah
Indonesia mampu membuat 1 gol Bung Doni di babak pertama untuk mengubah skor atau memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Ya, tentunya terbuka lagi peluang Indonesia untuk tetap bisa mencuri angka di pertandingan pertama grup F ini. Dan tadi sempat saya katakan bahwa timnas Irak pun dalam beberapa laga yang mereka main. Tapi yang kita lihat sebenarnya selama pemain kita disiplin, dan itu kita lihat ya sudah mulai melakukan tendangan penjuru dan melakukan umpan pendek saja, mencoba membangun serangan kembali sepertinya Bung Adi. 1-2 Ali Jassim masih dijagakan oleh Ahmad Fikri. Datanglah bantuan. Terlalu lama tadi shooting langsung dari Ali Jassim. Shooting lagi dan gol! Indonesia tidak mampu untuk menyelesaikan permainan di belakang. Membuat Irak memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang seperti ini Bung Doni. Ya, dan agak berbeda Bung Hadi kalau kita lihat ini lebih terhadap kesalahan komunikasi, saling sungkan seperti yang tadi kita lihat antara Asnawi, saya lupa tadi ada satu pemain Indonesia untuk mencoba mengambil bola yang akhirnya diambil oleh pemain Irak, dan sekali lagi sebuah percobaan menembak yang sangat kencang, sangat keras yang dilakukan oleh Osama Rashid, pemain yang bermain untuk klub Vizela Portugal ini, akhirnya memperlebar lagi skor sementara Irak 3, Indonesia 1. Ya, yang menjadi pembeda sebenarnya adalah bagaimana pemain Irak itu mengkonversikan setiap peluang, setiap kesalahan yang dilakukan oleh timnas Indonesia.